Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, keluarga besar, jamaah pengajian Nurul Iman di Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya terus mencurahkan beragam kebaikan untuk kita. Termasuk kita hari ini berkumpul di masjid ini, kalau kita kaji tentunya yang menggerakkan hati kita untuk sama-sama hadir di taman-taman surga ini, itulah majelis ilmu. Ini tak lepas dari hidayah dan rahmat yang Allah curahkan pada kita. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua, dan kita harapkan mudah-mudahan terkhusus ibu-ibu pengajian Nurul Iman ini tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu nikmat Allah yang luar biasa dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah umat manusia, maka Nabi itu berhasil membimbing dan membawa orang-orang yang beriman bisalah kita lepas dari yang namanya dunia jahiliyah. Ya. Jadi jahiliyah itu satu sisi diambil dari akar kata jahil. Jahil lawan alim, ya. Kalau alim itu orang yang punya ilmu, jahil ini identik dengan bodoh. Tapi jangan kita kira alam jahiliyah itu artinya orangnya bodoh-bodoh semua. Bukan begitu maksudnya. Tapi alam jahiliyah adalah ketika kehidupan kita tidak dituntun oleh cahaya iman. Ya, ketika hidup kita sekedar kita landaskan pada akal kita, sekedar kita landaskan pada tren, mode, atau apa yang viral, atau apa yang disukai banyak orang, tanpa kita kemudian terbimbing mana sebenarnya siratal mustaqim. Makanya kalau ada doa yang paling banyak, tanpa kita sadari kita ulang sampai minimal 17 kali sehari semalam, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah pada kami hidayah untuk tetap menapaki jalan yang lurus. Jalan yang lurus inilah yang siap untuk melepaskan kita dari jerat-jerat kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang tentunya sesuai dengan nama pengajian kita, Nurul Iman. Ada cahaya keimanan yang dapat menuntun kita semua. Nah, ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kata jahiliyah, ada 4 hal yang dikaitkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jahiliyah ini. Jadi kalau kita mau evaluasilah hidup kita ini, sudahkah betul-betul hidup kita ini dituntun oleh cahaya keimanan?
Maka bisa kita lihat pertama, apakah pada 4 poin yang disebutkan Allah tentang jahiliyah kita sudah betul-betul tertuntun pada jalan yang benar atau belum? Yang pertama apa itu ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apa hukum jahiliyah yang mereka inginkan. Jadi ciri kehidupan jahiliyah itu apa? Yang mengatur kehidupan itu bukanlah aturannya Allah. Jadi kalau kita mau betul-betul bagaimana hidup ini ingin dituntun oleh cahaya keimanan, maka yang namanya hidup harus ada aturan main, Bu ya. Coba bayangkan, mungkin gak kita hidup nyaman, mungkin gak kita hidup tentram kalau gak ada aturan? Enggak. Hidup ini justru akan menjadi nikmat dan membawa ketenangan kalau ada aturan. Nah, masalahnya begini ibu-ibu. Sebagian orang kalau diatur hidupnya, dia nganggap peraturan itu merebut kebebasannya. Masuk masjid, ada aturannya enggak? Ada. Harus bersuci, menutup aurat, ya. Di dalam masuk masjid ada aturan, jangan langsung dia duduk, jangan langsung dia main-main, tidak. Ada tahiyat masjid. Begitu juga bagaimana kita langkahkan kaki ketika masuk pertama, ada adabnya. Ketika keluar ada adabnya. Ini untuk urusan masjid. Gimana lagi kalau untuk urusan masuk istana? Gimana lagi kalau untuk urusan rumah tangga? Maka sesungguhnya tanpa kita sadari, kalau kita jalani kehidupan ini dengan aturan-aturan yang gak sejalan dengan apa kepinginnya Allah, nah ini kadang-kadang ada nilai-nilai jahiliyah masuk balik dalam kehidupan kita. Ada istilah kita begini ibu-ibu, wah itu macam hukum rimba katanya. Hukum rimba itu gimana? Yang jadi raja adalah yang kuat. Singa ditakuti. Kapan? Ketika masih kuat. Kalau singanya udah tua, giginya pun sudah ompong, ini gak takut lagi orang. Ya, begitulah. Segala aturan yang kuat dianggap menang, yang lemah siap-siaplah ditindas. Begitulah model kehidupan kalau tidak ada cahaya iman. Maka tentunya kita sebagai orang yang beriman ini, kenapa merindukan Shiratal Mustaqim? Kenapa merindukan untuk keluar dari alam jahiliyah? Karena kita pingin hidup ini ada aturan. Yang ada uangnya banyak, ada aturannya. Keluarkan apa hak tetanggamu, apa hak karib kerabatmu. Coba bayangkan, kalau yang kaya tidak ada aturan tentang hartanya, kira-kira terpikir gak dia? Belum tentu. Tapi aturan inilah yang membangun jembatan hati antara yang mampu dengan yang tidak mampu. Kenapa? Disinilah mengapa Shiratal Mustaqim atau aturan Islam itu sangat komplit ibu-ibu. Gak ada aturan Islam itu cuman ngurus sholat aja atau ngurus puasa saja. Tidak. Saya katakan dari mulai urusan masuk WC ada aturannya, sampai urusan bertamu ke rumah orang ada aturannya. Ada urusan masuk ke pasar, ada aturannya. Coba bayangkan, disinilah nikmat yang luar biasa. Makanya, satu sisi saya katakan begini, selama kita menganggap aturan-aturan Allah itu sebagai beban, maka selama itu kita berarti belum siap untuk Shiratal Mustaqim. Ibu-ibu, kalau ada yang sebagai contoh pergilah ke arah Brastagi misalnya.
Kalau ada di jalan persimpangan dua, di salah satu arah dibuat tanda, ini kalau lewat sini menuju jurang, kalau lanjut ini aman. Nah, kalau ada orang membaca tanda jalan tadi, kira-kira kita yang mau lewat masuk ke jalan yang ada jurang itu merasa terganggu nggak dengan tanda itu? Justru kita berterima kasih. Terima kasih kali ada tanda ini, aku tak jadi masuk jurang, kan begitu. Tapi kalau ada orang menganggap aturan ini banyak kali cincongnya katanya, tetap dia melalui jalan yang sudah pasti ada jurang. Apa yang terjadi? Kecelakaan dan kematian. Begitulah hidup ini. Ketika Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kau ingat Allah, hatimu tenang. Ketika kita gundah gulana, tak bisa tidur malam, pikirin ini, pikirin itu, apa yang kurang? Kalau kita balik kepada cahaya iman tadi, coba kau wudu 2 rakaat, sholat, insya Allah bisa tidur habis itu. Nah, tapi sering sekali hidup ini kita baru balik ke hukumnya Allah kalau udah pilihan terakhir. Di sini dia. Makanya penting sekali pertama, bebaskan hidupmu dari nilai-nilai jahiliyah dengan menapaki tuntunan jalan yang ada aturan Allah di dalamnya. Itulah dia yang pertama. Makanya kalau kita lihat, semua aturan Allah itu terlepas kita paham ataupun kita belum paham, jangan pernah ibu-ibu kita kaitkan ketaatan dan kepatuhan kita terhadap aturan Allah hanya kalau kita paham. Dia baca, oh disuruh puasanya nih, oh memang bagus kata dokter bisa diet. Lantas dia pun puasa karena menurut akalnya puasa bagus kalau mau kurus. Tapi kalau sekiranya dia pikir, ya kenapa pula lah harus keluarin zakat 2,5% nih? Aku yang capek kerja, kok orang yang menikmati. Misalnya dia pikir begitu, tak kita kerjakan karena menurut akal kita nggak bisa berketerima aturan itu. Pertanyaannya, siapa yang rugi kalau kita tak lakukan? Maka tentunya kita yang mengabaikan, kita pula yang merugi atas aturan itu. Ini yang pertama ibu-ibu. Selalu jahiliyah itu kaitan sama aturan. Kalau hidup kita mau bebas dari jahiliyah, ikutilah aturannya Allah. Yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Idz ja'ala fi qulubihimul hamiyah hamiyatal jahiliyah." Kata jahiliyah yang kedua dalam Quran dikaitkan dengan fanatisme. Fanatisme itu apa? Kemana kita menjadi fanatik untuk membela? Kalau dalam Islam tidak boleh ada kefanatikan melebihi kefanatikan kita kepada Allah dan Rasulnya. Itulah yang paling perlu untuk kita bela. Siapa yang paling penting kita bela? Allah, Rasul, agama kita. Bahkan anak kita sekalipun, darah daging kita sekalipun, kalau terang-terangan dia melanggar aturan Allah, menjadi musuh Allah, bagaimana sikap kita? Kita marah. Dan marah yang demikian, ini marah yang berpahala. Kenapa? Marah berangkat dari keimanan. Ibu-ibu, level seorang nabi, Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh ini? Anaknya nampak saat Nuh di atas kapal bersama para pengikutnya yang beriman. Nampak anaknya di situ sudah hampir tenggelam dengan banjir. Sang ayah memanggil, "Anakku, naik kapal, jangan kau bersama orang-orang yang ingkar." Tapi apa kata anaknya? "Aku gak mau ikut ya.
Aku akan manjat gunung ini nanti, sehingga aku bebas dan terlepas dari banjir ini. Tapi ketika itu Nuh katakan, anakku, gak ada yang akan selamat hari ini. Ya kau ikut aku, taubat kau sama Allah, atau kau masuk dalam kelompok yang akan musnah dan binasa. Tapi ketika sang anak bersikeras, coba bayangkan, di saat Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Nuh, dia bukan lagi keluargamu. Dia bukan lagi keluargamu. Kenapa? Karena begitulah dia. Fanatisme dan pembelaan. Di saat kita sudah menjadi seorang mukmin, maka tidak ada ikatan yang lebih kuat dalam hidup ini melebihi ikatan akidah. Melebihi ikatan akidah. Itulah ikatan yang paling kuat. Coba bayangkan ibu-ibu, apalah yang menyatukan kita hadir kumpul hari ini? Ikatan akidah. Ya kalau ditanya ada nggak hubungan darah? Mungkin ada yang tetanggaan, ada yang karib kerabat. Tapi lebih banyak yang mungkin tidak ada hubungan familinya sama sekali. Kenapa datang? Begitu ada yang tak datang karena sakit, langsung kita inisiatif, kita kunjungi dia yuk. Bagaimana keimanan itu melahirkan ikatan emosional yang begitu kuat. Itulah tanda cahaya iman, ibu-ibu. Tapi orang jahiliyah dulu enggak. Fanatismenya kemana? Fanatismenya pertama kepada kesukuan mungkin. Ya, dulu ada sahabat Nabi, udah masuk Islam, namanya Abu Zar. Suatu hari Abu Zar ini manggil sahabat Nabi yang lain, Bilal bin Abi Rabah, dengan panggilan yang kasar. Apa dipanggil Abu Zar? Wahai anak perempuan hitam, karena Bilal ini kan orang Negro, maknya dari Afrika. Dipanggil oleh Abu Zar dengan panggilan seperti itu. Begitu Nabi Muhammad SAW mendengar panggilan Abu Zar kepada Bilal yang begitu kasar dan tidak menyenangkan, apa kata Rasulullah? Apa kau mau balik lagi ke jahiliyah, wahai Abu Zar? Jadi agama ini menyatukan. Mau yang warna kulitnya putih, mau yang sawo matang, ya, mau yang hitam, mau yang kuning, mau yang bagaimanapun, mau yang rambutnya keriting, lurus, itu semua bukan pilihan kita. Allah yang memberikan itu semua untuk kita. Tapi pilihan kita, apakah kita memilih menjadi muslim atau tidak, itu pilihan kita. Nah, maka dari itu, ini pengajian-pengajian seperti ini sebagai wujud cahaya iman. Kenapa? Karena hidup kita lepas dari jahiliyah, karena fanatisme kita tidak lagi fanatisme kesukuan, warna kulit, etnis, ras, golongan. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di agama-agama lain ini kadang-kadang masih ada di tempat ibadah pun baris pertama untuk orang-orang. Tapi dalam Islam enggak. Coba bayangkan, semuanya duduk, ya, semuanya itu tak diatur saf. Ini hanya untuk suku ini suku ini, tidak. Semuanya menyatu. Makanya kalau kita lihat betapa cepat Islam tersebar sekarang di Eropa dan di Amerika, salah satunya karena mereka melihat tidak ada satupun agama yang bisa menyatukan manusia dengan berbagai latar belakang yang berbeda sebagaimana kita disatukan oleh Islam ini. Nah, walaupun coba bayangkan hubungan orang tua sama anak, kalau tak seakidah, walaupun kita tetap taat kepada orang tua kita, berbakti pada orang tua kita, tapi apa kata Rasulullah? La yarisu ahlul millatain.
Seorang muslim tak mewarisi kafir, seorang kafir juga nggak mewarisi muslim. Ini artinya apa? Seakan-akan ada batas. Tapi di awal Islam antara orang muhajirin, orang ansor, ini nggak ada hubungan kerabat. Tapi di awal Islam mereka saling mewarisi. Kenapa? Itulah karena fanatisme yang ditumbuhkan, fanatik kepada kebenaran, fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasulullah, dan saling membela antar sesama umat Islam. Inilah yang bisa. Jadi sekarang udah lebih dari setahun. Gimana saudara kita di Gaza sana? Bukan setempat. Dari Gaza pindah ke Rafah, ya, pindah lagi ke titik-titik yang lain. Bahkan yang sudah ngungsi pun ninggalkan pemukimannya, ngungsi masih juga ditembaki. Nah, coba bayangkan kalau bukan kita lah yang sesatu akidah ini, kita membela mereka, siapa pula yang bela? Ya, siapa pula yang bela? Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Cahaya keimanan, ketika cahaya keimanan merubah kita, tidak lagi fanatik hanya gara-gara. Sekarang coba bayangkan ibu-ibu, ada yang fanatik sama klub bola sampai pukul-pukulan kalau kalah. Kalau fanatik sama apalagi ini menjelang ya pilgub, ya, gara-gara beda antara satu calon dengan satu yang lain, kita lupa kita ini sesama muslim, maka loyalitas kita kepada agama kita di atas yang lain. Jangan gara-gara karena kau kelompok sana, aku tak sedekah lagi lah sama kau. Nah, jadi tak boleh begitu. Tetap kita ini tidak boleh salah dalam menetapkan fanatisme. Bentar Bu ya. Bismillah. Ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi tadi sudah tahu kita ciri jahiliyah pertama ada kaitan dengan hukum, aturan. Ciri jahiliyah yang kedua kaitan dengan apa yang tadi kita sebut emosi dan fanatik kepada siapa kita berikan. Dan yang ketiga, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, cerita jahiliyah maka punya keterkaitan dengan aspek ketiga, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah katakan kepada hamba-hamba dari kaum wanita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang pertama. Apa itu tabarruj, ibu-ibu? Tabarruj ini bagaimana cara model kita berpakaian. Cara model kita berpakaian. Jadi tanda jahiliyah ataupun tidak itu tercermin dari bagaimana cara kita berpakaian. Yang namanya masyarakat beriman selalu mengedepankan kesucian. Yang namanya orang-orang beriman selalu pakaiannya itu menjaga dirinya. Makanya coba bayangkan, zaman dulu itu masih ada yang namanya kelas budak, kelas hamba sahaya. Kelas budak hamba sahaya sebelum turun ayat tentang perintah berhijab, memakai pakaian yang syar'i, dulu di mana dibedakan antara wanita merdeka dengan wanita budak? Cukup dilihat dari pakaiannya.
Pakaian orang merdeka beda dengan pakaian budak. Nah, tapi ketika Islam datang, Islam bukan hanya menyuruh agar orang yang merdeka menjaga pakaiannya, bahkan wanita yang budak pun disuruh untuk menutup auratnya. Wah, itulah indahnya. Jadi bagi orang-orang yang gak ngerti Islam, dia nganggap orang muslim pakai jilbab di siang hari, lagi musim panas, mungkin pakainya juga longgar dan bisa kita katakan menutup sampai dengan ujung kaki. Dianggap tersiksa kalilah perempuan ini pakai begini katanya. Tapi seketika mereka tahu bagaimana rasa tenang, rasa aman di balik suatu model pakaian yang justru diajarkan Allah, betapa banyak mereka yang kemudian merasa, oh berarti gak seperti yang kami bayangkan katanya. Nah, maka dari itu ibu-ibu, satu hal yang menandakan kita saat ini dalam kondisi yang saya kira begini. Kalau zaman dulu itu antara warna hitam dengan warna putih banyak kali abu-abunya. Ya, kalau zaman dulu ruang abu-abu itu masih begitu dominan di antara yang hitam dengan yang putih. Namun ibu-ibu, semakin dekat datangnya hari kiamat, warna abu-abu makin menipis. Kalau enggak ya putih, ya hitam. Kalau enggak putih, ya hitam. Semakin orang sadar pakaian syar'i, makin banyak alhamdulillah. Semakin yang tak peduli nutup auratnya, makin banyak juga. Jadi satu sisi yang orang berhijab bertambah alhamdulillah, di sisi lain ya yang makin memamerkan lekuk tubuhnya, ya belahan dadanya, atau bahkan bagian-bagian yang seharusnya itu ditutup dan dijaganya, itu juga semakin orang berani untuk tampil dengan pakaian yang tak senonoh itu. Nah, disinilah bagaimana cahaya iman itu tercermin, termasuk dari model cara kita berpakaian. Jadi untuk bedakan jahiliyah sama Islam mudah aja, tengok aja pakaiannya gimana. Ini orang masih jahiliyah, ini alhamdulillah sudah dapat cahaya iman. Nah, maka dari itu bagaimana model pakaian ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu akan sangat diwarnai dengan lingkungan di mana kita berada. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, perumpamaan teman yang baik seperti seorang penjual parfum. Perumpamaan teman yang buruk seperti seorang pandai besi. Kalau kita masuk toko parfum ibu-ibu, wah, apa yang kita dapat? Kalaupun masuk toko parfum tak bawa duit bu ya, tak bawa duit ya, minimal kita tanya testernya mana bang ya. Colekkan sikit, keluar walaupun tak jadi beli, sudah wangi walaupun wanginya rujak kan, campur-campur. Tapi artinya apa? Lingkungan yang baik selalu memberikan dampak yang baik untuk hidup kita. Cara kita berpikir menjadi baik, cara kita bersikap menjadi lebih baik. Tapi sebaliknya, lingkungan yang buruk ini seperti dikatakan Nabi, pandai besi. Kalau kita pergilah ke toko las, ya, mendekat kita, wah, ini bagaimana bunga api dari las itu bisa membakar pakaian kita. Makin kita mendekat ibu-ibu, apa yang terjadi? Terciumlah bau keteknya itu. Itu kan. Jadi artinya apa? Masih lagi belum dekat, sudah ada bahaya. Kadang-kadang kita terbawa, oh ini pakaian model terbaru,
belum tentu model terbaru itu sejalan dengan aturan agama. Tapi kalau lingkungan kita sudah terseleksi dengan baik, maka insya Allah nilai-nilai jahiliyah itu tak sampai mengotori cahaya keimanan kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah bagian terakhir dari tanda jahiliyah. Tanda jahiliyah tercermin dari dhannal jahiliyah, prasangka jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu punya prasangka yang buruk selalu kepada Allah. Makanya dulu di zaman jahiliyah banyak ayah menguburkan anak perempuannya hidup. Kenapa dikuburkannya? Karena prasangka buruk. Jadi bawa bencana anak perempuan nih, kuburkan aja. Paling banyak di zaman jahiliyah dulu takhyul dan khurafat yang tidak benar. Dulu orang Arab, ibu-ibu, kalau udah masuk bulan Safar, tak mau kawin, tak mau bisnis, tak mau masuk rumah baru. Kenapa? Oh, ini bulan panas. Ya, sampai sekarang ada. Itu tanda warisan jahiliyah. Sedangkan kalau hati kita sudah disinari dengan cahaya iman, bahkan ketika kita sedang dapat musibah dan ujian sekalipun, selalu prasangka kita baik kepada Allah. Itu bedanya. Orang beriman, ya Allah, kau uji ini, aku yakin pasti ada kebaikan di akhir. Yakin kita. Walaupun kita merasa berat kali ujianmu ya Allah, tapi tidak mungkin turun ujian ini kecuali pasti ada kebaikan yang kau siapkan. Tapi kalau orang jahiliyah berprasangka apa? Kok aku aja yang kena ya, sebelah itu tak pernah kena dia. Bayangkan di tengah sedang dapat musibah pun masih dengki sama orang. Nah, untuk itulah dengan nama pengajian kita ini, Nurul Iman, saya kira ini kunci. Kalau kita sudah beriman, iman itu melahirkan cahaya yang mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam, cahaya Allah, cahaya Rasulnya. Maka kita awalilah membersihkan mungkin aspek-aspek jahiliyah di 4 hal tadi. Ikuti aturan Allah supaya hidup kita jangan ikut hukum jahiliyah. Yang kedua, fanatik kita kepada kebenaran, bukan kepada orang. Belalah Allah, belalah Rasul, dan berikan loyalitas tertinggi kepada sesama umat Islam. Jangan seperti jahiliyah tadi. Yang ketiga, pakaian ini juga harus tercermin cahaya iman. Semakin kita mampu menutup aurat dan berpakaian secara syar'i, semakin ini menandakan tingginya cahaya iman yang kita miliki. Dan yang paling terakhir, hati ini semakin dapat cahaya iman, kita lindungi dari berprasangka dengan prasangka jahiliyah. Jadi ada hukum jahiliyah, ada fanatisme jahiliyah, ada berpakaian jahiliyah, ada prasangka jahiliyah. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan sebagai pengantar ini membuat ibu-ibu semua insya Allah bukan sekedar nama Nurul Iman, tapi betul-betul hidup kita dapat cahaya iman. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya, kita bukakan kesempatan. Dipersilahkan. Ya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah mereka yang merajalela dengan kejahatan sekarang, sementara mereka kan sudah diberi Allah iman. Ya. Dari lahir pun kita sudah diberi Allah iman. Ustaz, biar sedikit ya Ustaz. Apakah itu bisa dikatakan istidrak itu Ustaz? Ya. Diterus-teruskan Allah dengan kejahatan mereka. Nanti azabnya
tambah besar. Apakah itu yang istiqomah itu? Ya. Ibu-ibu, Allah ini Tuhan yang sangat adil. Pertama, Allah sudah turunkan untuk kita Nabi dan Rasul bawa kitab suci. Ketika Nabi bawa kitab suci, sampaikan yang benar, kita baca kitab suci itu, ada orang yang langsung dapat hidayah. Ini syukurlah kita. Langsung dapat hidayah karena ngikuti Nabi atau membaca kitab suci. Tapi kadang-kadang walaupun Nabi udah turun, kitab suci udah dibaca, masih juga kita suka maksiat. Maka Allah turunkan untuk kita ujian dalam hidup. Dikasih sakit, bisnisnya tiba-tiba bangkrut, kehilangan orang-orang terkasih. Satu persatu yang Allah kasih, Allah coba ambil dan cabut dari kita. Nah, lewat musibah ini, sekelompok orang sadar juga. Ya Allah, kenapa? Begitu dapat musibah ibu-ibu, kesiapan kita untuk kembali kepada Allah itu lebih besar. Ya, kalau ada orang baru masuk kerja beberapa bulan udah dapat promosi. Kalau ditanya, "Kak, hebat kali kakak, cepat kali promosi." Kira-kira jawabannya apa? Banyak orang waktu senang dia nggak ingat sama Allah. Dibilang, "Pandai-pandailah kau soal personalia," katanya. Begitu ya, bisnisnya berkembang luar biasa. Bang, kok hebat kali bisnis abang? Baru berapa bulan dah berkembang sekali. Pandai-pandai pakai ataulah kalau berbisnis ini. Ya. Tapi coba bayangkan kita kunjungi orang sakit, tergeletak, diopname di rumah sakit. Kok parah kali lah sakit kakak? Kenapa? Tak tahulah takdir Allah deh. Jadi kita selalu ingat kepada Allah itu kapan? Lebih banyak ketika susah. Maka diturunkanlah tadi yang namanya ujian, musibah. Tapi ada orang, ibu-ibu, udah dikasih ujian pun tak peduli dia. Maka Allah ketika sudah ingatkan dia berkali-kali dengan cara yang berbeda-beda, tidak juga kembali, maka semakin berat kekufurannya, semakin dalam kemaksiatannya, semakin besar penganiayaan dan kezalimannya, nampak seakan-akan kesenangan dunia makin terbuka untuk dia. Makin tak sholat, makin banyak duit. Makin tak bayar zakat, makin bisnisnya berkembang. Nah, ini jangan salah. Ketika Allah membiarkanmu tetap dalam kesenangan, walaupun kau lupa kepadanya, ini pertanda apa? Allah ingin jatuhkanmu dari posisi yang lebih tinggi sehingga lebih terasa sakit. Tapi selalulah kita ingat dan kita yakini Allah itu mungkin menunda, tapi tak mungkin lalai dan lupa. Seharusnya ada turun azab sekarang, tapi tunda sama Allah, kasih kesempatan. Tapi Allah nggak akan lupa. La ta'khuzuhu sinatun wala. Jangankan lupa, ngantuk pun nggak, tidur pun nggak. Maka semuanya terekam. Maka dari itu ini menggambarkan pada kita, janganlah kita menyepelekan apa yang Allah mungkin siapkan untuk turun kepada kita. Demikian Ibu. Ya. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, sekarang ada kejadian sering di internet bahwa orang yang berpakaian syar'i, sangat syar'i, masuk ke plaza, misalnya mall, hanya untuk mencuri. Mereka itu 3 orang, 4 orang. Dan saya merasa sedih. Bagaimana caranya kita ini umat Muslim untuk menghilangkan itu, kan sudah mempunyai khusus untuk merusak Islam. Iya. Bagaimana cara kita? Ini yang saya inginkan. Iya. Begini, ibu-ibu, tentunya kita menyadari betul
bagaimana potret Islam di kalangan non-muslim sangat tergantung sikap orang Islam. Orang non-muslim tuh gak akan baca Quran dia. Ditengoknya apa yang dibuat orang Islam. Sayangnya kadang-kadang kesalahan 1-2 orang Islam itulah yang dibesar-besarkan. Seakan-akan semua orang Islam tuh kayak gitu. Nah, maka dari itu gimana tanggung jawab kita? Intisari beragama adalah saling menasihati. Jadi boleh jadi orang itu memang betul dia Islam, tapi ya sekedar pakaiannya aja. Ya, atau boleh jadi bahkan orang di luar Islam sengaja pakai itu untuk tujuan-tujuan memburukkan. Kedua-dua kemungkinan ini bisa saja. Nah, tapi yang terjadi bagaimana? Ya, kita saling ingatkan. Itu yang bisa kita bilang. Ya, dan tentunya walaupun berpakaian syar'i itu penting, tapi kita kan nilainya bukan hanya sekedar dari cover. Ya. Berpakaian syar'i itu penting. Tapi tengok juga akhlaknya, tengok juga pada cara dia bicara, cara dia bersikap, itu juga menunjukkan. Jadi kalau dia pakai pakaian syar'i hanya tujuan kamuflase untuk nipu orang, ini juga sesuatu yang sangat buruk sekali. Nauzubillah. Ya, demikian. Baik ibu-ibu, ya. Kalau tak ada lagi yang bertanya, apa memungkinkan kita untuk tutup dengan doa? Ya, baik. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.